Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang persiapan tema 4 ya. Oke, lebih lanjutnya silakan disimak video berikut ini. Ya, yang pertama pelajaran PKN. Nah, di sini apa sih perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pengamalan sila ketiga? Yang pertama adalah nih, kita harus bergaul dengan setiap orang tanpa membedakan suku, ras, adat istiadat, kaya miskin, ya, cantik atau jelek, ya, semuanya harus sama, ya, tidak ada yang dibedakan. Kemudian, nah, cinta produk dalam negeri, cinta ini contohnya ya, cinta tanah air, tuh ya. Kemudian tidak saling memaksa kehendak kepada orang lain, ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu harus dengan seizin orang lain, tidak boleh memaksakan. Kemudian menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok, ya. Kita harus menghargai, tidak boleh mempertahankan pendapat sendiri. Selanjutnya menjaga keamanan lingkungan, ya, misalkan ikut ronda, ya, gitu. Nah, ini mementingkan kepentingan bersama dalam bermasyarakat, ya, dan kita harus menomorduakan kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah toleransi, ya, bersikap toleransi dan saling memaafkan jika teman kita berbuat salah. Selanjutnya adalah lambang sila Pancasila, ya, tentu masih ingat ya. Sila pertama lambangnya adalah bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan yang terakhir adalah sila kelima padi dan kapas, ya. Kemudian pengamalan sila pertama itu kaitannya sama keagamaan. Contohnya misalkan berdoa sebelum dan sudah kegiatan ngaji, sholat. Nah, itu ya, menyayangi binatang, memelihara binatang, merawat tumbuhan, itu sila pertama. Sila kedua kaitannya dengan kemanusiaan, ya, menolong teman yang jatuh, meminjami peralatan tulis, ya. Pohon beringin tadi sudah dijelaskan, ya, tadi banyak sekali, ya. Kepala banteng itu sila keempat pengamalannya, contohnya adalah ketika ada permasalahan dimusyawarahkan, pemilihan ketua kelas, yang sebentar lagi itu ada pilkada, ya, pemilihan bupati, itu pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima ini, ya, bekerja keras, giat belajar, itu contoh sila kelima kayak bahasa Indonesia. Ya, ini pada malam hari merupakan ini ya ada sebuah cerita, ya, tentang Kupi, ya, ini kepiting kecil yang suka berjalan-jalan di atas gundukan pasir bersama ayahnya. Tanpa putus asa mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Kemudian Kupi kembali menanti bersama saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bako, ia bertemu kembali dengan teman-temannya yang selalu kompak dan bermain bersama. Perhatikan di sini pesan moralnya. Di sini ada kata, perhatikan ini, pada malam hari, malam yang ditunggu Kupi dan sebagainya sampai ke ini tanpa putus asa. Nah, di sini ya, putus asa, ya, tanpa putus asa. Nah, ini tanpa putus. Nah, ini sikap moralnya, ya. Nah, kemudian ada lagi kompak. Nah, ini ya, kompak. Oke, jadi sikap moralnya apa yang bisa dicontoh? Nah, kita sebagai seorang anak harus tidak mudah putus asa dalam melakukan berbagai hal. Kemudian pantang menyerah, ya, jika ada kesulitan kita tidak boleh menyerah, terus, ya, belajar susah diteruskan, ya, jangan putus asa. Kemudian harus ulet dalam menghadapi berbagai hal sehingga tujuan kita akan tercapai. Kemudian, nah, ini kita harus selalu rukun dan kompak dengan teman, ya, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, ini kita harus menghindari permusuhan, mengolok-olok, mengejek, menghina, ya, itu tidak boleh. Oke, sekarang IPA. Nah, cara melestarikan sumber daya alam, ya, SDA itu sumber daya alam. Nah,
Caranya yaitu dengan menanam hutan yang sudah gundul ditanami kembali, atau istilah lainnya adalah reboisasi. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, nah dengan menyapu, mengepel, membuang sampah di tempatnya ya. Kemudian melakukan membuat terasering, sengkedan atau tanah berundak-undak pada pertanian di dataran atau pegunungan atau lereng gunung yang miring ini ya. Nah ini, walaupun kita tahu sumber daya alam banyak, namun kita harus mengambil secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nah, ini PS. Nah, ini tentang jenis pekerjaan dan jenis barang yang dihasilkan di daerah kita atau di daerah sekitar kalian. Ya, yang pertama, nah di sekitar kalian pasti ada pengrajin gula merah. Barang yang dihasilkan apa? Ya gula merah atau gula Jawa ya. Kemudian pengrajin tahu, ya yang dihasilkan adalah tahu. Pengrajin batako, nah itu di sebelah selatan sekolahan ada pengrajin batako, yang dihasilkan ada batako, paving block ya, dan lain-lain. Tukang kayu, nah ini ya, itu di sebelah utara sekolahan ada tukang kayu ya, menghasilkan meja, kursi, lemari, kusen, dan lain-lain. nah nah ini sama seperti tadi ya. Nah, cara melestarikan ini yang kemarin sebenarnya ya. Oke, teknik melukis ada 4 teknik melukis. Ada teknik arsir, yaitu dengan mengarsir garis ada sejajar ya, bisa dari atas bisa dari bawah ya. Kemudian ada teknik stipling atau pointillis, ini dengan menggunakan titik-titik ya, titik-titik yang banyak sehingga membentuk sebuah gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah blending atau doodle ya. Teknik ini dengan cara menggosok pensil yang telah dibubuhkan atau menciptakan gradiasi halus. Menggunakan teknik ini harus diawali dengan penguasaan teknik, nah itu back and forth ya. Nah nanti ada contoh gambar-gambarnya. Yang terakhir teknik siluetnya. Teknik blok pada suatu teknik ini menggambar dengan cara menutup bagian objek dengan menggunakan satu warna, biasanya warna hitam. Nah sekarang perhatikan contohnya ini ya. Teknik siluet ini contohnya gambarnya ya. Jadi hanya yang kelihatan kucing tapi hitam semuanya. Ini ada burung dan daun-daun hitam. Ini teknik doodle ya. Doodle ini juga dengan menggosok ya. Kalau pointillis itu dengan menggambar dengan cara dikasih titik. Nah membentuk sebuah gambar. Arsir dengan mengarsir ya, diarsir ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu, kalian bisa memilih mana yang teknik siluet, doodle, pointillis, atau arsiran. Nah karya seni 2 dimensi contohnya apa saja? Fotografi, selfie kalian itu masuk fotografi ya. Membuat pola batik itu di 2 dimensi. Kaligrafi, nah seni mosaik ya, mosaik dengan menempel-nempel kertas ya, atau biji-bijian itu ya. Gambar, poster, lukisan dinding, ini merupakan semuanya contoh karya dimensi, karya seni 2 dimensi. Kemudian kalau yang 3 dimensi itu ada kalau tadi yang 2 dimensi itu hanya ada panjang dan lebar. Kalau ini dimensinya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung, topeng, mebel atau furniture, arsitektur atau miniatur. Kalau sedang ramai miniatur itu ya, kriya, vas bunga, guntingan kayu atau maksudnya guntingan kunci, itu merupakan karya dimensi atau karya seni 3 dimensi. Itu saja dari Pak Guru. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.